Nama saya Muhammad Arfan Hidayat dengan NIM 19030236 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Samudra. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai The Law of Diminishing Returns. The Law of Diminishing Returns itu merupakan sebuah hukum dalam ekonomi yang menjelaskan mengenai proporsi input yang tepat untuk mencapai output yang maksimal. Seperti yang dikemukakan oleh seorang ahli ekonomi dari Inggris, yaitu David Ricardo pada tahun 1772 hingga 1823. David mengemukakan bahwa jika kita terus-menerus menambah salah satu unit dalam jumlah yang sama, sedangkan input yang lain tetap, maka mula-mula akan terjadi tambahan output yang lebih dari proporsional. Tapi pada titik tertentu, hasil lebih yang kita peroleh itu akan semakin berkurang. Seperti seseorang membudidayakan jahe di lahannya. Penggunaan pupuk sebagai salah satu input tentu akan menunjang keberhasilan panen jahe-jahe tersebut. Namun yang perlu diperhatikan itu adalah pupuk tersebut harus digunakan sesuai dengan proporsi yang dibutuhkan. Apabila pupuk yang dipakai proporsional, maka hasil panen pun akan lebih baik. Sebaliknya, jika pupuk yang terus-menerus ditambahkan justru akan menimbulkan dampak buruk terhadap pertumbuhannya, sehingga terjadi panen jahe itu akan menurun. Tiga tingkat dalam teori, yaitu fase increasing returns, yaitu pendapatan yang meningkat. Fase kedua, di mana pendapatan tetap meningkat, tetapi pada intensitas yang lebih rendah. Dan fase ketiga, itu adalah diminishing returns. Yang pertama adalah salah satu faktor produksi. Misalnya seperti tanah pada pertanian maupun mesin pada industri. Yang kedua ada teknik produksi yang ditetapkan dalam proses produksi tetap. Jika tingkat teknik produksi yang diterapkan lebih canggih, itu berarti dapat mempertinggi produktivitas setiap tenaga kerja. Hukum tersebut tidak berlaku. Yang ketiga ada daya kerja atau produktivitas. Faktor produksi yang diubah harus banding atau sama. Seandainya faktor produksi yang diubah adalah jumlah tenaga kerja, maka tingkat pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja tersebut itu harus sama terhadap pekerjaan yang dimaksud. Sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai The Law of Diminishing Returns. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.